Kalangan jamaah tabligh pemahaman tentang la ilaha illallah itu menyimpang. Kalau kita tanya, apa itu la ilaha illallah? Itu mengeluarkan keyakinan yang batil kemudian memasukkan keyakinan yang benar. Begitu dia tafsirannya. Keyakinan tentang Allah yang batil dikeluarkan, masukkan yang benar. Saya pikir saya baca di buku aja. Pernah ketika di pondok itu datang, katanya dia pimpinan jemaah tabligh Jakarta Selatan. Dialog. Rupanya kayak gitu juga keyakinannya. Tafsiran terhadap la ilaha illallah. Itu. Dia dulu mahasiswa urusan perkembangan di Eropa bagian mana. Ikut tabligh. Dialog sampai satu malam dihabiskan maghrib sampai malam-malam, akhirnya patah dia. Ngaku dia, ya saya kalah. Ini bukan cerita kalah ini. Ini pengakuan batil atau enggak? Iya batil ini. Besok pagi datang lagi syaitannya ngelawan lagi dia. Udah patah-patah. Udah, kamu gak usah ngelawan-ngelawan. Udah batil kok mau dibela-bela. Karena dia orang yang mahasiswa S1 atau S2, dialog dengan dia nyambung dan dia pun paham. Akhirnya nampak kebodohannya. Saya mau tanya ini sama ustadz sekalian katanya. Awak masih santri waktu itu. Ini apa ini? Saya dikasih ini kayak sejenis jimat lah ini. Oh, kok pelihara jimat pula kamu? Apa itu? Dibukanya kertas. Disuruh hafal saya ini sama kiai. Awak tengoklah. Mau ketawa juga kayak mana? Rupanya wazan sorof pa'ala yaf'ulu pa'lan wa maf'alan wa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'ul senyum-senyum aja. Kayak mana ini? Bisa diamalkan ini? Ini pelajaran anak kelas SD di sini nih. Ini kata Pak Kiai itu fa'ala, masa telah lalu. Kita harus banyak mentadabbur masa yang lalu. Bisa dikerjain Kiai kawan nih. Yaf'ulu, sedang berbuat. Kita memikirkan masa sekarang juga. Wah, tahap-tahap dikerjain dia. Kita jelaskanlah ini pelajarannya itu. Ini diambil dari buku ini. Ini tengok sama kan? Yo sama. Karena jahil itu ditunggangi orang. Dipikirnya itu bacaan-bacaan jimat. Wallahu a'lam bishawab. Akidah tabligh adalah Asy'ariyah, Maturidiyah dalam akidah. Dalam fikih dia mazhab Hanafi. Kemudian Jistiyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Sahrawardiyah dalam tasawuf. Mereka itu dibayat di atas 4 mazhab tasawuf itu mereka. Maka ketika jumpa dengan sufi-sufi Indonesia agak kelop dia. Karena seperti itu. Seperti kata Syekh bin Baz, jamaah tabligh mereka tidak punya ilmu dalam masalah akidah. Memang ya. Dulu pertama saya mondok, pulang tahun pertama jumpa dengan jamaah tabligh, dia tanya sama saya ini punya dana ini untuk haji. Saya haji dulu atau ke India dulu katanya. Saya bilang haji dulu lah Pak. Saya manggilnya abangnya, haji dulu lah bang. Anda pula abang ke India. Rukun Islam tuh haji yang kelima, bukan ke India bang. Iya ya katanya. Sebelumnya udah debat-debat juga, patah juga dia. Diakuinya juga nggak punya ilmu, dia harus belajar. Harus abang ke haji dulu.
Tapi kita kalau di haji nggak melihat ukhuwah. Kalau di India lihat ukhuwah. Abang lucu, pergi ke Mekah itu nggak ada berhala sana bang. Abang pergi ke India di Sungai Gangga itu bang, tergeletak mayat-mayat itu bang yang dibakar nggak habis tuh bang. Bangke banyak sana bang. Wah, iya. Abang dengar cerita nonton film India aja, abang nampaknya indah. Film India kan nampak bang, pusat-pusatnya nampak perempuannya itu. Ke situ abang mau pergi. Cuci mata abang atau kayak mana nih? Dia bilang. Ketawa-ketawa juga dia, tapi pahit ketawanya. Abang ke Mekah nggak ada abang tengok kayak gitu bang, tutup aurat orang bang. Habis awak marah-marahin, lebih tua daripada awak. Tapi awak marah-marahin lah dia. Kalau nggak dimarahin dia, mereka itu harus dipatahkan ya. Karena kalau dialog sama orang yang cerdas bisa kita kasih gambaran-gambaran, paham dia. Tapi kalau yang degil-degil ini memang harus dipatahkan. Harus patah-patah cakap sama dia. Kalau enggak tobat dia. Iya ya, iyalah. Aku karena bingung ini, jadi berkurang uang simpanan aku. Ya kumpul lagi lah. Coba dikasih syak dia keraguan tentang rukun haji, rukun Islam. Sampai dia ragu, bagus ke Mekah atau ke India nih. Kalau mau jumpa minta bacan dia entahlah. Ini enggak dikasih oleh Islam bimbingan yang bagus kok pikirannya ke India. Nah itu contoh sufi kesesatan itu kalau sudah masuk bisa merusak. Rusak orang itu jadi. Rusak dia. Nggak tahu dia mau kemana. Maka dakwah salafiyah ini membimbing orang jadi hidup tuh mau kemana. Tahu, kumpul duit, punya duit, daftar haji. Kalau masih awak makan payah-payah ya urusan keluarga, lu tanggung jawab diberesin. Jangan pula anak istri tak tutup aurat, awak kumpul duit untuk haji, nggak cocok. Urusan lu yang wajib-wajib lu bereskan. Kalau ada lebih, kumpullah dana. Jadi jelas dia. Dengan ilmu itu jadi jelas langkah itu mau kemana. Kau kenapa anak kau sakit? Kurang gizi gini. Tapi gaji kau banyak. Aku seperti nasihat Ustaz itulah. Rukun Islam naik haji bagi yang mampu. Aku ngumpul duit nih mau naik haji. Aduh, kemana lah pikiran kawan nih. Jangan gitu. Itu salah namanya itu. Urus dengan baik yang menjadi tanggung jawab awak. Dah. Kalau ada lebih, sisihkanlah untuk urusan kayak gitu. Maka kata Syekh bin Baz, enggak boleh khurut bersama mereka, keluar dakwah itu enggak boleh. Udahlah, enggak usah kamu berlagak mau merubah-rubah mereka, kau pula nanti yang berubah. Ya, aku mau dakwah ini, kena kusuk-kusuk orang itu lambai pula nanti. Orang itu kan suka ngusuk-ngusuk. Apa kabar Maulana? Enggak pernah orang manggil Maulana pula panggilnya. Kusuk-kusuk, kasih-kasih minyak wangi, dah. Gimana tabligh itu? Baik juga sebetulnya orang itu. Nah, rusak. Jangan sampai seperti itu. Diambil pelajaran dari orang-orang yang terbuai.